Langit senja mulai gelap ketika bus tua itu memasuki jalanan desa yang berdebu. Jaya Mahardika duduk di bangku belakang, memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Sudah lebih dari 10 tahun sejak ia meninggalkan kampung halamannya, dan kini ia kembali bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai tentara, tetapi hanya sebagai seorang lelaki yang membawa kenangan dan luka perang. Di sepanjang jalan, Jaya melihat perubahan yang mencolok. Warung-warung kecil yang dulu ramai kini sepi. Beberapa toko memiliki tanda dijual, dan wajah-wajah penduduk terlihat lebih murung daripada yang ia ingat. Tak butuh waktu lama bagi Jaya untuk menyadari alasan di balik kehancuran ini. Preman, nama mereka disebut di mana-mana. Bara hitam dan anak buahnya menguasai kampung seperti raja tanpa mahkota. Mereka memeras pedagang, mengambil upeti dari warga, dan menjual narkoba kepada anak-anak muda. Polisi, mereka diam, entah karena takut atau telah dibeli. Bus berhenti di terminal kecil, dan Jaya turun dengan satu tas ransel di punggungnya. Langkahnya mantap saat ia berjalan menyusuri jalan utama, menuju rumah lamanya yang berada di pinggiran desa. Rumah itu masih berdiri, tetapi kusam dan penuh debu. Ia membuka pintu, merasakan hawa dingin yang menyambutnya. Di dalam, hanya ada kesunyian. Foto ayah dan ibunya masih tergantung di dinding, sedikit miring. Jaya menghela napas, mengingat bagaimana mereka meninggal bertahun-tahun lalu. Bukan karena usia tua, tetapi karena tekanan yang perlahan membunuh mereka. Malam itu, Jaya berjalan ke warung kopi di dekat pasar, tempat ia dulu sering berkumpul dengan teman-temannya. Warung itu masih ada, tetapi suasananya berbeda. Orang-orang duduk dalam diam, berbicara pelan seolah takut sesuatu. Saat Jaya duduk dan memesan kopi, seseorang menepuk bahunya. Jaya? Ia menoleh dan melihat Bayu, sahabat lamanya. Wajahnya penuh kerutan, rambutnya mulai beruban, dan matanya menyimpan kelelahan yang mendalam. Kau benar-benar kembali, kata Bayu, duduk di sebelahnya. Jaya mengangguk. Aku mendengar desa ini berubah. Bayu tertawa pahit. Berubah? Hancur lebih tepatnya. Bara hitam menguasai segalanya. Orang-orang takut. Yang melawan, menghilang. Jaya menyesap kopinya, berpikir sejenak. Dan kau? Masih melawan? Bayu terdiam. Aku dulu polisi, Jaya. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku mencoba, tapi mereka lebih kuat. Sekarang, aku hanya warga biasa yang berusaha bertahan. Jaya mengamati sekeliling. Beberapa orang mencuri pandang ke arah mereka, sebagian dengan harapan, sebagian dengan ketakutan. Malam itu, Jaya pulang dengan pikiran yang berat. Ia tidak berniat terlibat. Ia hanya ingin hidup tenang di rumahnya sendiri. Tetapi suara-suara dari masa lalunya terus menggema tentang keadilan, tentang tanggung jawab, tentang sumpah yang pernah ia ucapkan saat mengenakan seragam hijau. Di kejauhan, suara motor meraung. Sekelompok pria turun, memaksa seorang pedagang tua menyerahkan uangnya. Jaya memperhatikan dari bayangan, jemarinya mengepal. Mungkin ia bisa berpura-pura tidak peduli. Mungkin ia bisa hidup dalam diam. Tapi itu bukan dirinya. Dan kampung ini masih membutuhkan seorang patriot. Jaya berdiri di ambang jendela rumahnya, memandang keluar dengan mata tajam. Di kejauhan, lampu jalan menerangi beberapa sudut kampung yang kini terasa lebih suram. Suara motor preman yang meraung tadi masih terngiang di telinganya. Mereka datang, mengambil yang bukan hak mereka, dan pergi tanpa ada yang berani melawan. Ia mencoba mengabaikannya. Namun, ingatan dari masa lalu terus mengusiknya. Misi-misi yang pernah ia jalani, di mana ia dan timnya harus menyusup ke wilayah musuh, menghadapi ancaman yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dulu, ia melawan demi negara. Sekarang, ia hanya seorang pria biasa. Tapi apakah benar ia hanya pria biasa? Tiba-tiba, sebuah suara ledakan kecil terdengar dari arah pasar. Jaya segera mengambil jaketnya dan keluar rumah. Langkahnya cepat, tetapi tetap berhati-hati. Begitu sampai di lokasi, ia melihat Bayu berlutut di tanah. Wajahnya penuh luka, sementara beberapa preman mengelilinginya. Seorang pria bertubuh kekar dengan jaket kulit hitam berdiri di tengah, menyalakan rokoknya dengan tenang. Riko, tangan kanan bara hitam. Ini peringatan, Bayu, kata Riko. Jangan coba-coba berani lagi. Kau bukan polisi lagi, mengerti? Bayu meludahkan darah. Kalian tak akan selamanya berkuasa. Riko tertawa, lalu mengangkat kaki kanannya dan brak, menendang dada Bayu hingga tubuhnya terjerembab ke tanah. Warga sekitar hanya bisa menonton, takut untuk bertindak.
Jaya mengepalkan tangan di dalam bayangan. Ia bisa saja melompat dan menghabisi mereka semua dalam hitungan detik. Tapi ini bukan operasi militer. Ini kampung halamannya. Ia butuh strategi. Setelah puas, Rico dan anak buahnya pergi, meninggalkan Bayu yang tergeletak di tanah. Jaya baru melangkah mendekat setelah yakin para preman itu sudah jauh. "Kau masih keras kepala," kata Jaya, membantu Bayu berdiri. Bayu tersenyum lemah. "Dan kau masih lambat. Seharusnya tadi kau menghajar mereka." Jaya tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah di mana Rico menghilang, pikirannya mulai bekerja. Bara hitam tidak bisa terus berkuasa. Malam itu, Jaya membuat keputusan. Ia tidak akan diam, tapi ia juga tidak akan bertindak gegabah. Jika ingin menang, ia harus bertarung dengan cara yang tepat. Di dalam gelapnya malam, sang patriot tanpa medali telah memilih jalannya. Jaya duduk di beranda rumahnya, menajamkan pisau lipat di tangannya. Malam semakin larut, tetapi pikirannya terus bekerja. Ia tahu betul bahwa pertarungan melawan bara hitam tidak bisa dilakukan secara terbuka. Jika ia menyerang tanpa strategi, mereka akan membalas dengan kekuatan penuh. Ia butuh cara untuk menguji kelemahan mereka. Di kepalanya, ia mulai menyusun rencana. Langkah pertama adalah mengumpulkan informasi. Bara hitam memiliki banyak anak buah, tetapi mereka juga punya kelemahan, ego, dan rasa takut. Jika ada yang bisa ia manfaatkan, itu adalah ketakutan mereka terhadap sosok yang tidak terlihat. Malam itu, Jaya pergi ke pasar yang sudah sepi. Dengan tenang, ia menyusup ke sebuah gudang tua yang sering digunakan preman sebagai tempat berkumpul. Ia berjongkok di atap, mengamati dari celah kayu yang retak. Di dalam, ada 3 orang preman yang tengah berbincang sambil minum. Salah satunya adalah Doni, seorang pria berbadan kurus dengan wajah penuh bekas luka. "Kita harus setorkan uang ini besok pagi," kata Doni sambil menghitung lembaran uang lusuh. "Kalau Bara tahu kita kurang setor, bisa mampus kita." "Tenang aja," kata salah satu temannya. "Gak ada yang berani macem-macem sama Bara." Jaya tersenyum tipis. Ia merogoh saku, mengambil batu kecil, lalu melemparkannya ke sudut ruangan. Tok, Doni dan 2 temannya langsung menoleh. "Apa itu?" Tak ada jawaban. Jaya tetap diam di atas, menunggu mereka lengah. Saat Doni berdiri untuk mengecek, Jaya melompat turun dengan gerakan cepat dan senyap. Sebelum mereka sempat bereaksi, bruk, satu pukulan keras menghantam leher Doni, membuatnya roboh seketika. 2 preman lainnya terkejut. Salah satu dari mereka mencoba menarik pisau, tetapi Jaya lebih cepat. Ia menyambar tangan pria itu, memelintirnya ke belakang, lalu menghantam wajahnya ke meja kayu. Tersisa 1 orang lagi, yang langsung mundur dengan wajah pucat. "Siapa? Siapa kau?" tanyanya gemetar. Jaya menatapnya dingin. "Katakan pada bara hitam, malammu tak akan lagi tenang." Tanpa menunggu jawaban, Jaya melangkah pergi, meninggalkan ketakutan di dalam ruangan itu. Langkah pertama telah dilakukan. Kini, bara hitam akan tahu bahwa seseorang telah kembali. Pagi di desa itu terasa lebih hening dari biasanya. Orang-orang berjalan dengan langkah cepat, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Desas-desus mulai menyebar tentang 3 preman yang ditemukan dalam keadaan babak belur di gudang tua. Bara hitam murka. Di dalam markasnya, sebuah rumah besar di pinggir desa yang telah diubah menjadi sarang kejahatan, Bara duduk di kursinya dengan wajah tegang. Rico, tangan kanannya, berdiri di hadapannya sambil melaporkan kejadian semalam. "Aku sudah selidiki," kata Rico. "Tak ada saksi yang melihat siapa pelakunya. Tapi Doni dan anak-anak bilang ada seseorang yang menyerang dalam gelap. Bergerak cepat, tanpa suara." Bara mengetuk meja dengan jemarinya. "Seseorang yang cukup berani menantang kita?" Rico mengangguk. "Dan dia meninggalkan pesan." Bara mencondongkan tubuh ke depan. "Apa?" Rico menelan ludah sebelum menjawab. "Malammu tak akan lagi tenang." Bara mendengus marah, tangannya mengepal. "Cari dia. Aku tidak peduli siapa dia atau dari mana asalnya. Siapapun yang mencoba menantang bara hitam harus diberi pelajaran." Sementara itu, di tempat lain, Jaya Mahardika duduk di warung kopi, mengamati kampung dengan tenang. Ia tahu bara hitam pasti akan mulai bergerak, mencari siapa yang telah menantang mereka. Itu bagian dari rencananya. Ia meminum kopinya perlahan. Di seberang jalan, Bayu duduk bersandar di kursi dengan wajah yang masih lebam akibat pemukulan semalam. "Kau benar-benar serius ya?" tanya Bayu lirih. Jaya menoleh. "Aku sudah terlanjur mulai. Tak ada jalan mundur.
Bayu menghela napas panjang. Kalau begitu, aku akan membantumu. Tapi kita butuh lebih banyak orang. Bara Hitam punya pasukan, dan kita tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Jaya mengangguk. Aku sudah memikirkannya. Ia lalu memandang ke arah beberapa pemuda desa yang duduk tak jauh dari mereka. Anak-anak muda yang selama ini terdiam, takut, tapi juga menyimpan amarah. Jika ingin melawan, Jaya tidak bisa berjuang sendiri. Ia harus membangkitkan keberanian mereka. Dan perang melawan Bara Hitam baru saja dimulai. Malam turun perlahan di kampung itu, tetapi bagi Jaya Mahardika, ini adalah awal dari pertempuran yang lebih besar. Ia tahu bahwa bertarung sendirian bukanlah pilihan. Jika ingin mengalahkan Bara Hitam, ia membutuhkan orang-orang yang siap melawan. Di sebuah rumah tua di tepi desa, Jaya, Bayu, dan beberapa pemuda desa berkumpul. Mereka duduk melingkar di lantai, wajah mereka dipenuhi campuran ketakutan dan keberanian. Jadi, kalian benar-benar ingin melawan Bara Hitam? Tanya Jaya sambil menatap satu persatu. Seorang pemuda bernama Dika, yang selama ini bekerja di bengkel, mengangguk dengan mantap. Kami sudah muak hidup dalam ketakutan. Tapi kami bukan tentara, Mas Jaya. Kami cuma orang biasa. Jaya tersenyum tipis. Aku juga orang biasa sekarang. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Tapi yang kita butuhkan bukan hanya kekuatan. Kita butuh keberanian, strategi, dan disiplin. Bayu menambahkan, Bara Hitam menguasai kampung ini dengan ketakutan. Jika kita bisa menunjukkan bahwa mereka tidak sekuat yang mereka kira, orang-orang akan mulai melawan. Jaya berdiri, menarik napas dalam. Kita mulai dengan hal kecil. Kita ganggu bisnis mereka, kita buat mereka gelisah. Kita tunjukkan bahwa mereka bukan penguasa di sini. Malam itu, rencana pertama disusun. Misi pertama, menghancurkan markas kecil Bara Hitam di gudang belakang pasar. Gudang itu adalah tempat mereka menyimpan uang hasil pemerasan. Jika bisa dihancurkan, itu akan menjadi pukulan telak bagi mereka. Sementara kelompok kecil itu bersiap, di sisi lain desa, Bara Hitam sudah mulai mencium perlawanan ini. Di dalam markasnya, Riko melaporkan bahwa ada gerakan mencurigakan di kampung. Bara duduk diam, wajahnya gelap. Jika mereka ingin bermain perang, kita beri mereka pelajaran. Ia kemudian memberi perintah. Cari mereka, dan habisi sebelum mereka berkembang. Tanpa mereka sadari, pertempuran sesungguhnya sudah semakin dekat. Malam itu, angin bertiup dingin di sekitar pasar yang sudah sepi. Di sudut gelap, Jaya, Bayu, Dika, dan 3 pemuda lainnya berjongkok, mengamati gudang kecil yang menjadi target mereka. Lampu redup menerangi bagian depan, sementara 2 preman berjaga di pintu masuk. Jaya melirik ke arah kelompoknya. Ingat, kita di sini tidak untuk membunuh. Kita buat mereka ketakutan, kita hancurkan tempat ini, lalu pergi sebelum mereka sadar apa yang terjadi. Mereka mengangguk. Dika, yang selama ini bekerja di bengkel membawa beberapa kaleng bensin. Kalau kita bakar tempat ini, mereka pasti panik. Jaya setuju. Kita bagi tugas. Aku dan Bayu akan melumpuhkan penjaga di depan. Dika dan yang lain, kalian pastikan tempat ini terbakar dengan cepat. Begitu kita selesai, kita kabur ke titik aman. Mereka bergerak dalam senyap. Jaya dan Bayu mendekati para penjaga dengan langkah ringan. Begitu cukup dekat, bruk! Jaya menyergap salah satu penjaga dari belakang, membekap mulutnya dan menjatuhkannya dengan cepat. Di sisi lain, Bayu menghantam lawannya dengan sepotong kayu, membuatnya pingsan dalam satu pukulan. Mereka memberi isyarat ke kelompok lainnya. Dika dan 2 pemuda segera menuangkan bensin di sekitar gudang, menyiram peti-peti kayu dan karung-karung yang penuh dengan barang selundupan. Bau bensin menyengat di udara. Jaya menyalakan korek api, menatapnya sejenak sebelum melemparkannya ke lantai. Api langsung menyala, menjilat dinding dan langit-langit gudang. Dalam hitungan detik, si jago merah mulai melahap bangunan kayu itu. Alarm bahaya berbunyi dari dalam. Kita pergi, seru Jaya. Mereka berlari ke gang kecil, menghilang sebelum para preman lain tiba di lokasi. Dari kejauhan, mereka bisa melihat api membesar, dan suara panik mulai terdengar. Jaya menatap kobaran api itu. Ini baru langkah awal. Di tempat lain, Bara Hitam mendapat kabar tentang pembakaran ini. Wajahnya berubah merah padam. Dia mulai bermain dengan api. Bara menggeram. Kalian semua, cari mereka. Aku mau kepala mereka. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu, kampung masih diselimuti ketegangan. Asap hitam dari gudang yang terbakar malam sebelumnya masih terlihat di kejauhan. Jaya,
Bayu dan kelompoknya berkumpul di sebuah rumah kosong di tepi kampung markas sementara mereka. Bayu menyandarkan diri di dinding, menatap keluar dengan wajah serius. Bara hitam pasti sudah marah besar. Pertanyaannya, kapan mereka akan menyerang balik? Jaya menyilangkan tangan. Mereka tidak akan menunggu lama. Bara bukan tipe yang diam. Mereka akan memberi peringatan. Dengan darah. Dika, yang masih terlihat sedikit gemetar setelah aksi semalam, menelan ludah. Kita siap, kan? Jaya menatap mereka satu persatu. Ini bukan lagi sekadar perlawanan kecil. Sekarang mereka melihat kita sebagai ancaman. Kalau ada di antara kalian yang ragu, lebih baik mundur sekarang. Tak ada yang bergerak. Mata mereka mungkin menyiratkan ketakutan, tetapi di balik itu ada tekad. Tiba-tiba, brak! Pintu rumah digedor keras. Semua langsung siaga. Jaya memberi isyarat agar mereka tetap diam. Ia mendekati jendela, mengintip keluar. Di jalan, 4 orang preman bara hitam berdiri dengan wajah garang. Salah satunya, seorang pria bertubuh besar dengan tato di lengannya, berteriak, "Kalian pikir bisa main-main dengan bara hitam? Keluar kalau berani." Jaya menarik napas dalam. Ini lebih cepat dari yang ia duga. Tanpa banyak bicara, ia mengambil sebatang kayu di sudut ruangan dan melangkah ke pintu. Bayu berdiri di belakangnya, siap dengan sebilah pisau kecil. Jaya membuka pintu. Mata pria bertato itu menyipit. "Jadi ini orangnya?" Jaya menatapnya tanpa ekspresi. "Kalau iya, kenapa?" Preman itu menyeringai. "Bara hitam menginginkan kepalamu. Tapi aku akan memberimu kesempatan, sujud dan minta maaf. Mungkin kau masih bisa hidup." Jaya tersenyum tipis. Dalam hitungan detik, ia bergerak. Bruk. Jaya menghantam perut preman itu dengan kayu, membuatnya terhuyung. Sebelum pria itu bisa merespons, Jaya menyapu kakinya, menjatuhkannya ke tanah. 2 preman lain mencoba menyerang, tapi Bayu menyergap mereka dengan cepat, menikam salah satu di bahu, membuatnya menjerit kesakitan. 1 preman tersisa mundur ketakutan. "Kita harus lapor ke Bara." Ia berlari terbirit-birit. Jaya menatap tubuh preman yang terkapar di tanah. Ini baru awal. Mereka harus bergerak sebelum bara hitam mengirim lebih banyak orang. "Kita harus menyerang lebih dulu," kata Jaya. "Kalau kita menunggu, mereka akan datang dengan jumlah lebih besar." Bayu mengangguk. "Aku tahu satu tempat lain yang bisa kita ganggu." Malam ini, Jaya tersenyum tipis. Dan pertarungan pun semakin memanas. Malam turun dengan cepat, membawa serta hawa dingin yang menusuk. Jaya, Bayu, Dika, dan beberapa pemuda lainnya bersembunyi di balik rerimbunan semak di dekat sebuah rumah tua di pinggir desa. Rumah itu dikenal sebagai salah satu tempat berkumpulnya orang-orang bara hitam, sebuah pos kecil yang digunakan untuk menyimpan senjata dan uang hasil pemerasan. Jaya berjongkok, mengamati dengan seksama. Ada 5 orang preman berjaga di depan, sementara suara gaduh terdengar dari dalam rumah. Mereka sedang bersantai, merasa aman. Bayu berbisik, "Rencana kita?" Jaya menatapnya dengan tenang. "Kita serang cepat dan tepat, lumpuhkan mereka sebelum mereka bisa bereaksi." Dika menelan ludah. "Aku masih belum terbiasa dengan ini." Jaya menepuk pundaknya. "Tak apa, lakukan bagianmu dan percayalah pada kami." Dika mengangguk, meskipun masih ada keraguan di matanya. Mereka bergerak dalam senyap. Jaya dan Bayu mengambil jalur utama. Sementara Dika dan 2 pemuda lain menyelinap ke sisi rumah untuk menghalangi pintu belakang. Ketika sudah cukup dekat, brak! Jaya menyergap salah satu penjaga dari belakang, membekap mulutnya dan menjatuhkannya dengan cekatan. Bayu meninju wajah penjaga lain dengan keras, membuatnya ambruk sebelum sempat berteriak. 2 penjaga lain terkejut dan berusaha menarik senjata mereka. "Door!" Sebuah tembakan meletus dari dalam rumah. Jaya dan kelompoknya langsung berlindung di balik dinding. "Siapa itu? Siapa yang berani mengganggu bara hitam?" Terdengar suara marah dari dalam rumah. Jaya memberi isyarat. "Kita buat mereka panik." Dika dan 2 pemuda lainnya mulai melemparkan bom molotov rakitan ke dalam rumah. Melalui jendela api mulai berkobar, menyebar cepat ke dalam ruangan. Suara panik terdengar dari dalam. Para preman berhamburan keluar. Dan di sanalah Jaya dan kelompoknya menunggu. Dalam hitungan detik, mereka menyergap. Tinju, tendangan, dan pukulan menghantam tubuh para preman yang baru keluar dari rumah terbakar itu. Beberapa dari mereka mencoba melawan, tetapi dalam keadaan panik dan terkejut, mereka tak bisa berbuat banyak. Satu persatu mereka tumbang.
Ketika keadaan kembali hening, Jaya berdiri di antara tubuh para preman yang terkapar. Ia menatap api yang semakin membesar, lalu berbisik pelan, ini baru permulaan. Di tempat lain, Bara Hitam menerima kabar tentang kehancuran pos mereka. Bara mengepalkan tangannya dengan marah, jadi mereka mulai berani menyerang. Ia menoleh ke arah Rico, tangan kanannya. Kumpulkan semua orang. Aku sendiri yang akan turun tangan. Jaya dan kelompoknya telah memenangkan pertempuran kecil, tetapi perang yang lebih besar sudah menunggu di depan mata. Pagi masih dingin ketika kabar tentang serangan Jaya dan kelompoknya menyebar ke seluruh kampung. Warga mulai berbisik-bisik, sebagian merasa lega melihat Bara Hitam mulai terdesak, tetapi banyak yang masih takut akan balasan mereka. Di markas Bara Hitam, suasana begitu tegang. Bara duduk di kursinya dengan wajah kelam, sementara Rico dan beberapa orang kepercayaannya berdiri di sekelilingnya. 5 orang kita dihajar habis-habisan. Pos kita dibakar. Dan kau bilang kau belum tahu siapa yang melakukannya? Bara menatap Rico dengan tajam. Rico menelan ludah. Kami sudah punya beberapa nama. Tapi, Brook. Bara menghantam meja dengan keras. Tidak ada, tapi aku mau mereka semua ditemukan. Aku mau desa ini tahu bahwa tak ada yang bisa bermain-main dengan Bara Hitam. Rico mengangguk cepat. Aku akan mengerahkan semua orang. Kita tangkap mereka malam ini juga. Bara menyeringai. Tidak, kita buat mereka menderita lebih dulu. Di sisi lain kampung, Jaya dan kelompoknya berkumpul di rumah persembunyian. Serangan kita berhasil, tapi mereka pasti akan membalas, kata Bayu, mengamati wajah-wajah di sekelilingnya. Pertanyaannya, kapan? Jaya menghela napas. Bukan kapan, tapi bagaimana? Bara pasti akan menebar ketakutan, kita harus bersiap. Dika tampak gelisah. Kalau mereka mulai menyerang warga yang tak bersalah, Jaya terdiam sejenak. Itulah yang paling ia khawatirkan. Bara bukan hanya sekadar preman. Ia adalah seseorang yang tahu bagaimana menguasai orang-orang lewat ketakutan. Tiba-tiba, brak! Pintu rumah terbuka dengan kasar. Seorang pria tua, Pak Rahmat, berlari masuk dengan napas tersengal. Wajahnya pucat. Mereka menculik orang! Katanya dengan suara panik. Jaya langsung berdiri. Siapa? Nadia! Pak Rahmat hampir menangis. Mereka mengambilnya pagi ini. Bara mengancam akan membunuhnya kalau orang yang menyerangnya tidak menyerahkan diri. Ruangan langsung sunyi. Mata Jaya mengeras. Nadia adalah anak Pak Rahmat, gadis desa yang selama ini selalu bersikap baik kepada semua orang. Bayu mengepalkan tangannya. Bangsat. Mereka benar-benar main kasar. Jaya menarik napas panjang. Ia tahu ini jebakan. Bara ingin memancingnya keluar. Tapi ia tak bisa diam saja. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, kita ambil dia kembali. Mereka sudah memulai perang ini. Kini mereka harus menyelesaikannya. Malam turun dengan cepat, membawa hawa tegang di seluruh kampung. Warga menutup pintu dan jendela lebih awal, ketakutan setelah mendengar ancaman Bara Hitam. Mereka tahu, jika tidak ada yang menyerahkan diri, Nadia akan menjadi korban pertama. Di rumah persembunyian, Jaya, Bayu, Dika, dan beberapa pemuda lainnya duduk melingkar, membahas rencana. Menurut informasi dari Pak Rahmat, kata Jaya, Nadia disekap di rumah tua dekat sungai. Tempat itu markas kecil mereka, tapi dijaga ketat. Bayu mengangguk. Paling tidak ada 6 atau 7 orang yang berjaga di sana. Kalau kita menyerang tanpa rencana, kita yang akan mati duluan. Dika masih tampak ragu. Ini pasti jebakan. Bara ingin kita datang. Jaya tersenyum tipis. Tentu saja ini jebakan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa membalikkan keadaan. Ia menatap kelompoknya. Kita tidak akan menyerang secara terang-terangan. Kita gunakan kegelapan dan kejutan sebagai senjata kita. Jaya mengeluarkan sketsa sederhana dari rumah tua itu. Aku, Bayu, dan Dika akan masuk diam-diam. Sementara itu, yang lain membuat gangguan di sisi lain desa untuk mengalihkan perhatian mereka. Semua mengangguk. Rencana pun dimulai. Tengah malam. Angin dingin bertiup di sekitar rumah tua dekat sungai. Beberapa preman berjaga di luar, merokok dan tertawa kecil, tidak sadar bahwa bahaya sudah mengintai. Di kejauhan, terdengar suara ledakan kecil. Para penjaga terkejut. Salah satu dari mereka berteriak, "Apa itu?" Tak lama, suara teriakan dan kegaduhan terdengar dari sisi lain desa.
Preman-preman yang berjaga segera pergi untuk mengecek, menyisakan hanya 2 orang di depan rumah tua. Jaya memberi isyarat. Dengan gerakan cepat, ia dan Bayu merayap mendekati para penjaga. Dalam hitungan detik, bruk! Jaya menyergap salah satu dari belakang, membekap mulutnya dan menghantam kepalanya ke dinding hingga pingsan. Di sisi lain, Bayu melumpuhkan penjaga lainnya dengan pukulan keras ke rahang. Mereka segera masuk ke dalam rumah. Di dalam, Nadia diikat di sebuah kursi, wajahnya penuh ketakutan. Seorang preman berdiri di dekatnya, bersenjata pisau. Jaya bergerak cepat. Sebuah tembakan meledak, nyaris mengenai Jaya, tetapi ia berhasil menghindar dan menerjang si penembak sebelum bisa melepaskan tembakan kedua. Mereka bergumul. Jaya menahan tangan pria itu dan memukulnya tepat di tenggorokan. Preman itu terhuyung dan jatuh tak sadarkan diri. Bayu segera menghampiri Nadia, melepaskan ikatan di pergelangan tangannya. "Kita harus pergi sekarang," kata Jaya. Tapi sebelum mereka bisa melangkah keluar, brak! Pintu depan didobrak dengan keras. Di ambang pintu, bara hitam berdiri dengan wajah penuh kemarahan, ditemani oleh 4 orang bersenjata. Bara menyeringai. "Aku sudah menunggumu, Jaya Mahardika." Jaya menarik napas dalam. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Jaya berdiri tegak, menatap bara hitam yang berdiri di ambang pintu dengan 4 orang anak buahnya. Bayu berdiri di sampingnya, sementara Nadia masih menggenggam tangannya yang baru saja dilepaskan dari ikatan. Bara menyeringai. "Kau membuat banyak masalah, Jaya. Aku sudah mendengar namamu sejak lama, tapi aku tak menyangka kau cukup bodoh untuk melawanku di tempatku sendiri." Jaya tetap diam. Ia tahu, bicara tak akan mengubah apapun. Bara memberi isyarat kecil dengan jarinya. 2 anak buahnya mengangkat pistol dan langsung menembak ke arah Jaya dan Bayu. Jaya dan Bayu bergerak cepat, berlindung di balik meja tua. Tembakan menghantam kayu, memecahkannya menjadi serpihan. "Dika, kau di posisi?" Jaya berbisik melalui radio kecil yang mereka bawa. Suara Dika terdengar di telinga mereka. "Siap! Kami sudah di luar, tapi ada beberapa anak buah mereka yang baru datang." Jaya mengatupkan rahangnya. Ini berarti mereka tidak bisa keluar begitu saja. Bara tertawa kecil. "Kau tak punya jalan keluar, Jaya. Serahkan diri dan mungkin aku akan memberimu kematian yang cepat." Jaya melirik Bayu. Bayu mengangguk. Mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dengan cepat, Jaya menarik sebuah pisau kecil yang ia sembunyikan di balik ikat pinggangnya. Ia melemparkannya ke arah lampu gantung di tengah ruangan. Lampu pecah, ruangan mendadak menjadi gelap gulita. Tepat saat itu, Jaya dan Bayu bergerak. Bayu melompat ke sisi kanan, menendang salah satu preman hingga jatuh. Jaya merunduk, menghindari serangan, lalu melesat ke arah Bara. Bara sudah siap. Ia melayangkan pukulan keras ke arah Jaya. Tinju Bara mengenai dada Jaya, membuatnya terdorong ke belakang. Tenaga Bara memang luar biasa. Tapi Jaya bukan orang sembarangan. Ia segera bangkit dan melancarkan serangan balasan 2 pukulan cepat ke perut Bara, diikuti dengan sikutan ke rahangnya. Bara menyeringai meskipun sudut bibirnya berdarah. "Lumayan juga." Mereka bertarung sengit di tengah ruangan gelap. Tinju dan tendangan bertubi-tubi saling beradu. Sementara itu, Dika dan pemuda lainnya menyelinap ke dalam, membantu Bayu melumpuhkan para anak buah Bara yang tersisa. Jaya dan Bara terus bertarung, hingga akhirnya Jaya berhasil menjatuhkan Bara dengan 1 pukulan telak ke dagunya. Bara terhuyung, lalu jatuh ke lantai. Jaya menatapnya tajam, lalu berbisik, "Kau sudah selesai." Bayu mendekat. "Kita harus pergi. Preman lain pasti sudah dalam perjalanan ke sini." Jaya mengangguk. Dengan cepat, mereka membawa Nadia keluar melalui pintu belakang, menuju kegelapan malam. Misi penyelamatan berhasil. Tapi perang belum selesai. Langit mulai memerah ketika fajar menyingsing di atas kampung. Jaya, Bayu, Dika, dan Nadia bergerak cepat melalui hutan kecil di pinggir desa. Napas mereka masih berat setelah pertempuran semalam, tetapi mereka tak bisa berhenti sekarang. "Kita sudah jauh dari rumah tua itu," ujar Dika dengan suara tertahan. "Tapi mereka pasti akan memburu kita." Jaya mengangguk, tatapannya tajam. "Kita harus memastikan Nadia aman lebih dulu." Pak Rahmat sudah menunggu di sebuah rumah persembunyian di luar kampung, bersama beberapa warga yang masih berani melawan bara hitam.
Begitu melihat Nadia, lelaki tua itu menangis dan memeluk putrinya erat-erat. Terima kasih. Terima kasih, Jaya. Suaranya bergetar. Jaya hanya mengangguk. Ia tak perlu ucapan terima kasih. Baginya, ini adalah kewajibannya. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. 10 sepeda motor melaju kencang memasuki desa. Dari balik pepohonan, Jaya melihat Bara dan puluhan anak buahnya turun dengan wajah penuh amarah. Bara melangkah ke tengah desa dan berteriak lantang, suaranya menggema di udara pagi. Jaya Mahardika, aku tahu kau di sini. Suasana langsung mencekam. Warga bersembunyi di rumah masing-masing, tak ada yang berani keluar. Kalian semua sudah melihat akibatnya. Jika Jaya tidak menyerahkan diri, aku akan menghabisi satu persatu orang-orang di desa ini. Bayu mengepalkan tangan. Bangsat ini makin gila. Jaya menatap ke arah kampung, pikirannya bekerja cepat. Jika ia tetap bersembunyi, Bara akan membantai siapa saja yang dianggap bersekongkol dengannya. Tapi jika ia muncul begitu saja, itu berarti bunuh diri. Jaya menghela napas panjang, lalu berkata dengan tenang, "Kita selesaikan ini sekarang." Bayu dan Dika menatapnya. "Apa maksudmu?" tanya Dika. Jaya menoleh pada mereka. "Ini bukan lagi soal kita. Ini tentang kampung ini. Jika kita tidak mengakhiri Bara sekarang, dia akan terus meneror orang-orang." Bayu mengangguk. "Lalu, apa rencanamu?" Jaya tersenyum tipis. "Kita buat mereka menyesal telah datang ke sini. Pertempuran terakhir akan segera dimulai." Jaya berdiri di depan rumah persembunyian, menatap kampung yang sebentar lagi akan menjadi medan perang. Bayu, Dika, dan beberapa pemuda lainnya sudah bersiap dengan senjata seadanya, kayu, golok, bahkan batu. "Kita tak bisa melawan mereka secara langsung," kata Jaya. "Mereka punya senjata api dan jumlah lebih banyak. Tapi kita punya keuntungan, kita mengenal setiap sudut desa ini." Bayu mengangguk. "Jadi, jebakan?" Jaya tersenyum tipis. "Lebih dari itu. Kita buat mereka kehilangan kendali." Jaya membagi tugas. Dika dan beberapa pemuda akan menyebar, menciptakan gangguan di berbagai titik untuk membingungkan Bara dan anak buahnya. Bayu akan memimpin serangan dari dalam kampung, menggunakan ganggang sempit untuk menjebak mereka. Jaya sendiri akan menghadapi Bara langsung. "Pastikan warga tetap aman," kata Jaya. "Malam ini, Bara akan menyesal pernah menginjakkan kaki di kampung ini." Malam hari, Bara Hitam berdiri di alun-alun kecil desa, dikelilingi oleh anak buahnya. Kemana bocah itu? Geramnya. Tiba-tiba, sebuah ledakan kecil dari sebuah rumah kosong membuat anak buahnya kaget. "Lihat ke sana," teriak salah satu preman. Tak lama, di sisi lain kampung, brak. Pintu-pintu terbuka sendiri, bunyi kayu berderak, bayangan bergerak di dalam gelap. "Apa ini?" Salah satu preman mulai panik. Jaya dan kelompoknya telah menciptakan ilusi chaos. Mereka mengatur jebakan, membuat Bara dan anak buahnya berlarian tanpa arah. Di tengah kekacauan itu, Bayu dan para pemuda menyerang dari bayangan. Mereka muncul dari ganggang sempit, menghantam para preman yang terpisah dari kelompoknya. Sementara itu, Jaya bergerak diam-diam menuju Bara. Bara menyadari ada sesuatu yang salah. "Berhenti! Jangan berpencar," teriaknya. Tapi sudah terlambat. Ketika ia berbalik, Jaya sudah berdiri di belakangnya. "Mencariku?" kata Jaya dingin. Bara menyeringai marah. "Aku sudah menunggumu." Mereka saling menatap, tanpa aba-aba pertarungan terakhir pun dimulai. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan asap dari jebakan yang telah dibuat oleh kelompok Jaya. Di tengah alun-alun desa yang remang-remang, Jaya Mahardika dan Bara Hitam berdiri berhadapan. Para preman yang tersisa mulai mundur, menyadari bahwa pemimpin mereka akan menghadapi pertarungan 1 lawan 1. Ini bukan sekadar duel, ini adalah pertarungan harga diri. Bara menggulung lengan bajunya, memperlihatkan otot-ototnya yang penuh bekas luka. "Aku sudah lama ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri," katanya dengan nada dingin. Jaya tidak menjawab, ia hanya menatap lawannya dengan tatapan tajam, lalu mengambil kuda-kuda. Bara menyerang lebih dulu. Dengan kecepatan yang tidak diduga untuk tubuhnya yang besar, ia melayangkan pukulan ke arah Jaya. Jaya menghindar, berputar ke samping, lalu menghantam rusuk Bara dengan siku.
Bara menggeram, menahan sakit, lalu membalas dengan tendangan rendah yang nyaris mengenai lutut Jaya. Jaya mundur selangkah, membaca gerakan lawannya. Bara adalah petarung jalanan brutal, tidak terduga, dan tidak punya aturan. Bara menyeringai, "Kau cepat, tapi aku lebih kuat." Ia maju lagi, melayangkan hantaman bertubi-tubi. Jaya menghindar, tapi satu pukulan keras mendarat di bahunya. Jaya terdorong ke belakang, merasakan nyeri yang menjalar. Bara tak memberi kesempatan. Ia menyerang lagi, kini dengan sebuah pisau kecil yang ia tarik dari balik ikat pinggangnya. Bayu dan Dika, yang masih bertarung di kejauhan, melihat itu. "Jaya, awas." Tapi Jaya sudah membaca pergerakan Bara. Saat Bara mengayunkan pisaunya, Jaya menekuk tubuhnya ke belakang, menghindari serangan itu dengan nyaris sempurna. Dalam sekejap, Jaya menangkap pergelangan tangan Bara, memutar baliknya. Bara menggeram kesakitan, pisaunya terlepas. Jaya tak membuang waktu, siku kirinya menghantam wajah Bara, lalu tendangan keras menghantam dadanya. "Bruk!" Bara terhuyung. Ia terengah-engah, darah menetes dari sudut bibirnya. Jaya mendekat. "Kau kalah, Bara. Serahkan dirimu." Bara menyeringai penuh kebencian. "Aku tidak akan pernah kalah dari sampah sepertimu." Tiba-tiba, ia merogoh saku belakangnya dan menarik sebuah pistol. Tapi sebelum ia sempat menarik pelatuknya, sebuah tembakan lain meledak dari kejauhan. Bara terhuyung, matanya membelalak. Sebuah lubang peluru kini tampak di bahunya. Jaya menoleh. Dari kejauhan, Pak Rahmat berdiri dengan senapan tua di tangannya, napasnya berat. "Sudah cukup," kata lelaki tua itu dengan suara bergetar. "Cukup sudah darah yang tumpah di kampung ini." Bara jatuh berlutut. Matanya masih penuh kebencian, tapi kekuatannya telah habis. Jaya melangkah mendekat dan berbisik, permainan sudah selesai. Malam itu, Bara Hitam dan sisa anak buahnya ditangkap oleh warga. Kampung akhirnya terbebas dari teror mereka. Namun bagi Jaya Mahardika, ini bukanlah akhir dari perjuangan, ini hanyalah permulaan. Fajar menyingsing di atas kampung, menyinari tanah yang semalam menjadi medan pertempuran. Bara Hitam dan anak buahnya telah ditangkap. Beberapa warga yang dulunya takut kini berkumpul membantu merapikan sisa-sisa kerusakan. Jaya berdiri di tengah alun-alun melihat perubahan yang terjadi. Ia merasa lega, tetapi juga sadar bahwa perjalanannya belum selesai. Pak Rahmat mendekat, wajahnya masih lelah tetapi penuh rasa syukur. "Jaya, kau menyelamatkan kampung ini. Kami tak tahu bagaimana harus berterima kasih." Jaya menggeleng pelan. "Ini bukan hanya aku, Pak. Semua orang berjuang." Bayu dan Dika datang, membawa beberapa pemuda lain yang ikut bertarung. Mereka tersenyum bangga. "Nadia sudah lebih baik," kata Bayu. "Dia ingin bertemu denganmu." Jaya mengangguk dan berjalan menuju rumah Pak Rahmat. Di dalam, Nadia duduk di tepi ranjang, wajahnya masih sedikit pucat tetapi matanya berbinar. "Kau baik-baik saja?" tanya Jaya. Nadia tersenyum tipis. "Aku seharusnya yang bertanya begitu padamu." Mereka terdiam sejenak. Lalu, Nadia berkata, "Jaya, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Jaya menarik napas panjang. Ia telah menyelamatkan kampung ini, tetapi masih banyak tempat lain yang membutuhkan keadilan. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur, "tapi aku merasa tugasku belum selesai." Nadia menatapnya, lalu mengangguk mengerti. "Aku harap kemanapun kau pergi, kau tetap menjadi pria yang sama. Seorang patriot, meski tanpa medali." Jaya tersenyum. Kata-kata itu melekat di hatinya. Beberapa hari kemudian, kampung mulai pulih. Warga bekerja bersama untuk membangun kembali rumah yang rusak. Kehidupan baru dimulai. Namun di pagi yang tenang itu, seorang lelaki berdiri di tepi desa dengan tas di pundaknya dan tatapan penuh tekad. Bayu dan Dika menghampirinya. "Kau benar-benar akan pergi?" tanya Dika. Jaya menatap mereka. "Aku tak bisa tinggal. Masih banyak tempat lain yang membutuhkan orang-orang seperti kita." Bayu menyeringai. "Kalau begitu, jangan pergi sendiri." Dika mengangguk. "Kau butuh tim." Jaya terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Baiklah, mari kita lanjutkan perjuangan ini bersama." Mereka bertiga melangkah pergi, meninggalkan kampung yang telah mereka bebaskan. Di kejauhan, matahari terbit, mengiringi awal dari perjalanan baru mereka, dan kisah seorang patriot tanpa medali baru saja dimulai.